Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak ada sihir gitu pas masuk mall? Tahu-tahu udah bawa belanjaan yang nggak ada di daftar belanja. Apalagi pas akhir bulan, padahal niatnya cuma mau jalan-jalan doang. Atau sekadar window shopping, malah pulang bawa kantong belanja. Pasti pernah dong ya? Sebenarnya ini bukan kebetulan. Mall itu punya tim khusus yang merancang berbagai strategi untuk bikin kita belanja lebih banyak. Mereka paham banget gimana cara mempengaruhi pikiran kita untuk membeli sesuatu. Nah, di video kali ini saya bakal bongkar semua trik yang mereka pakai. Kalian tahu nggak? Rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan hampir 30% dari gaji bulanannya untuk belanja di mall. Bahkan buat yang tinggal di kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, angkanya bisa lebih tinggi lagi. Yang bikin miris, sebagian besar dari belanjaan itu sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Mari kita bahas dari pengalaman yang paling sering kita alami. Kalian pasti familiar sama situasi ini. Baru gajian, niatnya mau beli satu barang aja di mall. Tapi begitu sampai di sana, mata langsung dimanjakan sama berbagai display yang menarik. Belum lagi, kalau pas weekend, biasanya ada banyak promo yang seolah-olah bikin kita merasa rugi kalau nggak diambil. Ini semua adalah bagian dari ilmu yang namanya psikologi konsumen. Para ahli marketing di mall itu udah bertahun-tahun meneliti gimana cara bikin pengunjung belanja lebih banyak. Mereka paham banget kalau keputusan belanja kita itu nggak selalu berdasarkan logika, tapi lebih sering karena faktor emosi dan psikologis. Coba deh kalian perhatiin, kenapa ya hampir semua mall punya layout yang mirip-mirip? Kenapa tempat parfum sama kosmetik selalu ada di lantai dasar? Kenapa eskalator selalu diletakkan berjauhan? Kenapa suhu AC-nya selalu dingin banget? Ini semua nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya udah direncanain dengan matang untuk satu tujuan, bikin kita betah, dan ujung-ujungnya belanja lebih banyak. Yang paling menarik, banyak dari kita yang nggak sadar kalau sedang dimanipulasi secara halus. Contohnya, kalian pernah nggak sih masuk mall cuman buat beli sabun, tapi malah keluar bawa baju baru? Atau niatnya cuma mau makan di food court, malah sekalian beli sepatu yang lagi diskon. Nah, ini bukti kalau trik psikologi yang mereka pakai itu powerful banget. Masalahnya, buat kebanyakan dari kita yang hidup dengan gaji UMR atau penghasilan pas-pasan, kebiasaan belanja impulsif kayak gini bisa jadi bumerang. Apalagi di zaman sekarang, di mana harga-harga terus naik, tapi penghasilan tetap segitu-segitu aja. Makanya, penting banget buat kita tahu gimana cara mall memperdaya kita, biar bisa lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Dan yang bikin tambah gawat, sekarang mall-mall udah makin canggih dalam menerapkan strategi marketing mereka. Kalau dulu mungkin masih sederhana, sekarang udah pakai teknologi dan riset mendalam tentang perilaku konsumen. Mereka bahkan bisa prediksi kapan kita bakal belanja dan barang apa yang kemungkinan bakal kita beli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu trik-trik yang sering dipakai sama mall buat bikin kita boros. Yang pertama nih, soal pencahayaan. Kalian pernah merhatiin gak sih kalau di mall itu hampir gak ada jendela sama sektu? Mereka sengaja bikin pengunjung kehilangan orientasi waktu. Waktu kita masuk mall jam 2 siang, keluar-keluar udah jam 6 sore aja. Ini karena otak kita nggak bisa bedain waktu, gara-gara pencahayaan yang konstan. Terus yang kedua, soal aroma. Pernah nggak sih kalian lewat toko roti di mall terus tiba-tiba jadi lapar? Padahal sebelumnya nggak lapar sama sekali. Ini bukan kebetulan. Mall sengaja nyebarin aroma-aroma tertentu buat mempengaruhi mood kita. Misalnya, aroma roti buat bikin lapar, aroma vanila buat bikin rileks, atau aroma kopi buat bikin fresh. Semua ini supaya kita makin betah
dan ujung-ujungnya makin banyak belanja. Yang ketiga, ini yang paling sering bikin kita kena, strategi diskon. Coba deh perhatiin, biasanya ada tulisan diskon sampai 70%. Nah, kata sampai ini yang bikin kita tertipu. Karena faktanya, barang yang didiskon 70% itu paling cuma beberapa item aja. Itu pun biasanya yang ukurannya nggak umum atau modelnya udah lawas. Sisanya, paling cuma diskon 10-20%. Tapi kita udah terlanjur excited gara-gara angka 70% tadi. Masih ada lagi nih soal musik. Kalian pernah merhatiin nggak sih kalau musik di mall itu beda-beda temponya? Di bagian pakaian anak muda biasanya musiknya beatnya kenceng. Sementara di bagian fashion formal lebih slow. Ini karena tempo musik mempengaruhi kecepatan kita belanja. Makin slow musiknya, kita makin lama milih-milih barang, yang artinya makin besar kemungkinan buat beli. Trik kelima ini yang paling sering bikin kantong jebol, posisi eskalator. Mall sengaja bikin eskalator naik sama turun letaknya berjauhan. Jadi mau nggak mau kita harus muter-muter dulu, ngelewatin banyak toko, sebelum nemuin eskalator buat turun atau naik. Dalam perjalanan nyari eskalator ini, mata kita pasti nangkep berbagai barang yang akhirnya bikin kita tergoda buat beli. Terus yang keenam, soal tata letak barang di toko. Barang-barang mahal biasanya ditaruh di level mata, sementara yang lebih murah di rak paling bawah atau atas. Ini karena penelitian membuktikan kalau orang cenderung ngambil barang yang ada di level mata tanpa mikir panjang. Makanya, kalau mau hemat, coba deh cek rak bagian atas atau bawah. Biasanya ada barang yang sama dengan harga lebih murah. Dan yang terakhir, ini yang paling canggih, penggunaan big data. Sekarang mall udah punya sistem yang bisa mantau kebiasaan belanja kita lewat kartu member atau transaksi kartu kredit. Mereka tahu persis kapan kita biasanya belanja, berapa budget kita, dan barang apa yang sering kita beli. Data ini dipakai buat ngirim promo yang sesuai sama kebiasaan kita, yang ujung-ujungnya bikin kita belanja lebih banyak. Nah, yang bikin tambah bahaya, sekarang udah ada integrasi antara mall offline sama online. Misalnya, kalian browsing suatu barang di marketplace, besoknya pas ke mall, tiba-tiba nemu barang yang sama lagi diskon. Ini bukan kebetulan loh, mall udah punya teknologi yang bisa nge-track aktivitas online kita dan maknya buat marketing. Belum lagi soal gimana mereka manfaatin FOMO, Fear of Missing Out, atau rasa takut ketinggalan. Sering kan lihat tulisan stok terbatas, Zrenia, hanya hari ini. Zrenia atau diskon spesial member. Padahal sebenarnya stok masih banyak dan diskon yang sama bakal ada lagi bulan depan. Tapi karena nggak mau ketinggalan, kita jadi buru-buru beli tanpa pikir panjang. Terakhir nih, yang paling sering bikin kita nggak sadar udah kebanyakan belanja. Sistem pembayaran non-tunai. Bayar pakai kartu kredit atau e-wallet itu bikin kita nggak berasa uang yang keluar. Beda sama bayar cash yang langsung berasa kantong menipis. Mall sengaja mempermudah pembayaran non-tunai, karena tahu ini bakal bikin kita lebih gampang belanja. Setelah tahu semua trik-trik tadi, pertanyaannya sekarang, terus gimana dong cara ngatasinnya? Tenang, saya punya beberapa jurus jitu yang bisa kalian praktekin. Yang pertama dan paling penting, bikin daftar belanja dan patuhi itu. Sebelum ke mall, tentuin dulu apa aja yang mau dibeli. Tulis detail sampai ke mereknya sekalian. Kalau ada barang yang gak ada di daftar, tahan dulu. Tunggu minimal 3 hari, kalau emang masih kepikiran dan butuh, baru beli. Trik kedua, jangan pernah ke mall pas lagi lapar atau capek. Kenapa? Karena kondisi fisik yang gak fit itu bikin kemampuan kita buat ambil keputusan jadi menurun. Akibatnya, kita jadi lebih gampang tergoda sama berbagai tawaran yang sebenarnya gak kita butuhin. Mending makan dulu sebelum ke mall, atau kalau capek,
istirahat dulu di rumah. Saya juga punya trik ampuh nih buat yang suka kalap sama diskon. Sebelum tergiur sama tulisan diskon gede-gedean, coba bandingin dulu harganya sama di tempat lain. Sekarang kan udah gampang, tinggal cek di marketplace lewat HP. Sering banget loh barang yang katanya diskon 50% di mall, ternyata di tempat lain harganya sama, atau malah lebih murah. Oh iya, ini penting banget. Selalu bawa uang tunai dan tinggalin kartu kredit di rumah. Kenapa? Karena kalau bawa tunai, kita jadi lebih berasa sakitnya pas keluarin duit. Beda sama pakai kartu yang berasa kayak nggak kehilangan apa-apa. Tentuin budget belanja sebelum berangkat, terus tarik tunai sejumlah itu aja. Kalau udah habis ya udah, pulang. Terus gimana kalau kita emang harus ke mall? Misalnya buat ketemu temen atau urusan penting. Nah, triknya gini. Manfaatin teknologi buat bantuin kita kontrol pengeluaran. Sekarang kan banyak aplikasi pencatat pengeluaran tuh. Setiap mau beli sesuatu, langsung catat di aplikasi. Begitu total pengeluaran udah mendekati budget, aplikasinya bakal kasih notifikasi. Jadi kita bisa lebih aware sama pengeluaran. Yang gak kalah penting, mulai belajar bedain antara want sama need. Coba tanya ke diri sendiri. Apa barang ini benar-benar aku butuhin? Apa dampaknya ke keuangan bulanan kalau aku beli ini? Apa ada alternatif yang lebih murah? Seringkali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bikin kita sadar kalau banyak barang yang sebenarnya cuma keinginan sesaat aja. Dan yang terakhir, ini yang paling ampuh, bikin waiting period atau masa tunggu sebelum beli sesuatu. Misal, kalau ada barang yang harganya di atas 500.000, tunggu dulu minimal seminggu sebelum mutusin buat beli. Biasanya, setelah lewat masa tunggu ini, kita jadi lebih objektif dalam nilai apakah barang itu benar-benar worth it atau enggak. Ingat ya, mall itu memang dirancang untuk bikin kita belanja sebanyak mungkin. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngelawan sihir mereka. Yang penting adalah kesadaran dan kontrol diri. Gak ada salahnya jalan-jalan ke mall, tapi pastiin kita yang pegang kendali, bukan malah dikendaliin sama trik-trik marketing mereka. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang trik-trik yang dipakai mall buat bikin kita boros dan cara ngatasinnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang menurut kalian butuh info ini. Sampai ketemu di video berikutnya.